3 poin lagi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia butuh 3 poin lagi untuk kunci tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu supaya bisa lolos sebagai runner-up grup F. Dari grup F. Di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak kedua, Timnas Indonesia mengoleksi 7 gol dari 4 laga. Hasil itu didapat dari 2 kali kemenangan atas Vietnam 1-0 dan 3-0, seri 1-1 kontra Filipina, dan kalah 1-3 dari Irak. Pada lanjutan grup F, Timnas Indonesia bakal hadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Kedua laga tersebut digelar di kandangnya Garuda. Di grup F sementara, Irak memimpin dengan 12 poin dari 4 laga dan sudah memastikan lolos. Skuad Garuda ingat, belum aman. Timnas Indonesia sementara kumpulkan 7 poin, disusul oleh Vietnam dengan 3 poin, dan Filipina dengan 1 poin. Filipina sudah tertutup peluangnya. Indonesia masih mungkin disalip Vietnam yang akan menjamu Filipina dan bertandang ke Irak. Perolehan poin maksimal jika Golden Star Warriors memenangi 2 laga tersebut adalah 9 poin. Itu artinya Indonesia harus menangi 1 dari 2 laga untuk dapat 3 poin sehingga poin maksimalnya adalah 10. Jika itu terjadi, perolehan poin Indonesia tidak akan terkejar oleh Vietnam. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya akan ada 18 tim yang akan dibagi ke dalam 3 grup yang masing-masing berisi 6 tim. Juara grup dan runner-up babak ketiga akan mendapatkan tiket Piala Dunia 2026. CEO Como pantau striker Timnas Indonesia. CEO Como, Dennis Wise, mengaku secara terang-terangan bahwa dirinya memantau striker Timnas Indonesia, Hoki Caraka, yang merupakan mantan anak asuhnya di Garuda Select. Como sedang menjadi perbincangan hangat di Indonesia, menyusul dengan keberhasilan mereka menembus kasta tertinggi sepak bola Italia Serie A. Klub asal Italia itu memang dimiliki oleh pengusaha ternama asal Indonesia, Hartono Bersaudara, melalui Jarum Group. Isu seputar pergerakan Como merekrut pemain Timnas Indonesia pun muncul menyusul kesuksesan mereka promosi ke Serie A. Pada saat Hoki membuat debutnya untuk Timnas Indonesia Senior pada Oktober 2023 lalu, di laga kontra Brunei Darussalam, Wise pun ikut bangga. "Saya sangat bangga dengan dirimu," kata Wise dalam unggahannya di Instagram Story dengan menyertakan foto Hoki setelah melakukan debut bersama tim senior Indonesia pada Oktober 2023 yang lalu. Dia mengakui bahwa debut Hoki di Timnas Indonesia itu sangatlah spesial karena itu adalah buah kerja kerasnya. "Saya selalu memperhatikan apa yang terjadi di level internasional karena banyak para pemain Garuda Select yang terpilih untuk menjadi pemain Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Namun, melihat kabar di media sosial bahwa Hoki menjalani debut di Timnas Senior rasanya sangat spesial. Dia telah mengambil langkah besar dalam waktu yang singkat berkat kerja kerasnya. Dia pun selalu mendengarkan apa yang kami berikan dan menunjukkan hasilnya di lapangan," tambah legenda Chelsea tersebut. Pada saat ini, Hoki terikat kontrak dengan klub Liga 1 PSS Sleman. Terlepas dari usianya yang masih 19 tahun, Hoki pun telah menjadi andalan secara reguler. Sinteyong belajar bahasa Indonesia demi Timnas. Juru racik Timnas Indonesia Sinteyong mempunyai keinginan untuk belajar bahasa Indonesia. Ia sudah menjadi arsitek Timnas Indonesia selama 4,5 tahun. Akan tetapi pelatih asal Korea Selatan itu masih belum lancar berbahasa Indonesia. Ia hanya bisa sedikit-sedikit bisa mengucapkan kata-kata berbahasa Indonesia seperti selamat pagi, selamat siang, dan terima kasih. Dan kini ia pun mengakui bahwa dirinya mempunyai keinginan besar untuk bisa berbahasa Indonesia dengan lancar. "Mohon maaf saya tidak bisa lancar berbahasa Indonesia, namun saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk belajar bahasa Indonesia karena kedepannya saya akan berada di Indonesia," kata Sinteyong saat menjadi pembicara dalam acara Hyundai Motors Indonesia di kawasan Jakarta pada hari Selasa 14 Mei.
Keinginan Sinteyong belajar bahasa Indonesia tak lepas setelah dirinya secara verbal menyepakati perpanjangan kontrak dengan PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia sampai tahun 2027 mendatang. Pelatih berumur 53 tahun itu pun mendapatkan proposal baru setelah mampu memenuhi 2 target yang dibebankan PSSI. Ex-pelatih Korea Selatan itu pun telah berhasil membawa timnas Indonesia menembus 16 besar Piala Asia 2023 dan juga perempat final Piala Asia U23. Bahkan, Sinteyong mengantarkan timnas U23 Indonesia lebih jauh ke semifinal Piala Asia U23 2024. Dan kini, Sinteyong menjelaskan dirinya dalam waktu dekat akan bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk membahas kontrak baru. Sinteyong beri sinyal kapan Martin Paes debut di timnas. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong optimis mereka bisa mengalahkan Irak dan Filipina. Skuad Garuda akan menghadapi 2 tim tersebut di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada April nanti. Pada pertandingan tersebut ada 3 pemain yang diproyeksikan bisa bergabung ke dalam tim. Dan pemain yang dimaksud adalah Kelvin Verdonk dari Nijmegen, Jens Raven dari FC Dordrecht, dan Martin Paes dari FC Dallas. Verdonk dan Raven saat ini prosesnya sedang dikebut oleh PSSI, sementara itu Paes sudah menjalani sumpah WNI. Sinteyong pun menjelaskan bahwa mereka akan memaksimalkan pertandingan pada bulan April nanti. Dan dia pun berpesan kepada semua para pemain untuk tidak gentar menghadapi 2 tim tersebut. Hal ini jadi perhatian karena skuad Garuda harus tumbang dengan skor 5-1 di markas Irak. Persiapan baik dan ada 2 pertandingan di Juni nanti. Saya akan berpesan kepada para pemain untuk menang pada 2 pertandingan tersebut, kata Sinteyong dilansir dari laman Antara. Terkait masalah Paes, pelatih kelahiran Yeongdeok ini belum bisa banyak bicara karena Paes masih menunggu hasil sidang pengadilan arbitrase olahraga atau CAS karena sempat membela timnas kelompok umur Belanda. Padahal dia tinggal melaksanakan proses perpindahan federasi dan tersedia untuk timnas Indonesia. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati. Memang sudah sumpah, tapi harus kita lihat lagi situasinya pada akhir Mei nanti bagaimana lanjutnya, katanya.